Imam Syafi'i, beliau adalah imam yang rajin mendatangi kuburan Imam Abu Hanifah dan bertabarruk, ambil berkah dari kuburan dari Imam Abu Hanifah, di kuburan Imam Abu Hanifah. Wa doa indah, dan berdoa di kuburan Imam Abu Hanifah. Saya tanya, Imam Syafi'i ini ulama atau bukan? Kira-kira lebih tahu mana beliau dibanding kita? Lebih tahu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muqaddis Pasadupan rahmati Allah, kita bersyukur kita sudah berada di bulan Rajab, satu di antara yang dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua, bulan Rajab ini satu di antara 4 bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4. Rajab satu di antaranya. Bulan Rajab itu berarti amaliyah yang kita buat pahalanya lebih dibanding bulan yang lain, sebab dia bulan haram. Yang ketiga, apa saja amaliyah yang kita buat bulan Rajab ini, semua amaliyah yang mendekatkan diri pada Allah dapat pahala afdal di bulan Rajab. Salat, baca Quran, zikir, puasa sunnah terutama, kemudian melaksanakan berbagai sedekah dan ketaatan yang lain. Silakan Bapak Ibu pilih mana amal yang bisa dibuat. Tidak mesti solat, tidak mesti doa, tidak mesti sedekah. Yang mana yang bisa oleh kita. Mungkin kita sama dengan yang lain, sama-sama bisa sedekah, silakan. Sama-sama bisa solat, silakan. Sama-sama bisa puasa, silakan. Yang mana sanggup, silakan. Itu terkait bulan Rajab. Kita balik kepada bahasan kita, masih pembahasan tentang fardu kifayah. Dalam hal ini akan kita bahas kenapa umat Islam berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan. Kan kadang-kadang kita sengaja datang ke makam ulama, ke makam wali, makam orang saleh, lalu doa di situ. Kenapa? Poin pertama yang mesti dipahami adalah Rasulullah adalah Sayyidus Salihin. Rasul adalah imamnya, pemimpinnya orang saleh. Sepakat tidak Bapak Ibu? Bahwa orang soleh ini penghulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat? Saya tanya, hari ini orang kalau ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji, ketika umrah, mereka doa atau tidak di situ? Dah mulai agak terang sedikit otak. Bahwa umat ketika datang ke kubur Nabi, doa di kubur Nabi. Ada yang mengatakan doa di kubur itu syirik? Ada yang mengatakan syirik? Berarti itu jawab satu. Doa di kubur orang saleh itu boleh. Buktinya doa di kubur Nabi, ya kan? Atau Nabi bukan orang saleh? Nabi orang saleh atau bukan? Sepakat orang saleh. Berarti kalau boleh doa di kubur Nabi, boleh berdoa di kubur orang saleh. Betul Pak? Sepakat kita nih. Ibu-ibu sepakat Bu? Biar tidak rumit untuk menggambarkannya, untuk menjelaskan berikutnya biar tidak rumit. Yang kedua, orang begitu dia mati, selesai urusannya atau dia masih hidup di alam yang lain? Gimana Pak RT? Habis urusan, dimakan cacing, dimakan belatung, atau masih ada kehidupan yang lain? Ada kehidupan yang lain? Bal ahya'un.
Mereka itu dikubur mereka hidup. Bahkan mereka yurzakun. Mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Al-Quran. Tentu saja rizki mereka bukan makan nasi, bukan beras, bukan sembako macam yang kita sediakan. Kalau itu yang mereka makan, jangan-jangan kita takut datang ke kubur. Sebab setiap datang ke kubur dikasih beras, habis beras. Makan mereka bukan itu. Tapi mereka dikasih Allah rizki sesuai keadaan mereka di situ. Sepakat kita? Poin ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ketika berdoa di kuburan, doanya kepada kuburan atau orang dalam kubur, kepada nabi di situ atau kepada Allah? Pada Allah. Saya ulang ya, umat Islam ketika di kuburan atau dekat kuburan, depan, belakang, samping kuburan, doanya kepada siapa? Allah. Doa kepada Allah salah atau benar? Sesuai syariat atau tidak? Sesuai. Jadi kok bisalah disebut orang doa di kuburan itu dia kuburiyun? Kok bisa orang doa di kuburan itu dia musyrik? Kok bisa orang doa di kuburan itu sesat, bid'ah? Paham 3 poin tadi? Pertama, Rasul sebagai penghulu orang sah, dan kita berdoa di kuburan. Kok boleh di sana, boleh tempat lain. Yang kedua, orang mati itu dia tak selesai urusan itu, tapi mereka yurzakun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bisa mendapat rahmat, kita bisa mendapat rahmat. Sepakat? Yang ketiga, kita ketika di kuburan doa kita kepada Allah. Umat Islam mau doa di masjid, mau doa di kuburan, mau doa masuk kamar mandi, mau doa sebelum makan, mohon maaf, mau doa di mana saja, doanya kepada Allah. Ini clear, tak ada perbedaan kita semua. Maka oleh karena itu Syekh Adil Asy-Syuaibi mengatakan, wa tahrid doa inda kuburis salihin sunnatu ahli Islam. Doa di kuburan orang saleh itu doa yang sudah biasa dibuat umat Islam, sunnahnya umat Islam. Fa'alahu al-a'immah al-a'lam, dilakukan oleh para ulama yang dia ulama besar, bukan macam kita. Ulama besar, alim. Siapa? Wa kana Syafi'i yakthuru min ziyarati qabri Abi Hanifah wa tabarraka bihi wa du'a indahu. Imam Syafi'i, beliau adalah imam yang rajin mendatangi kuburan Imam Abu Hanifah dan bertabarruk, ambil berkah dari kuburan dari Imam Abu Hanifah, di kuburan Imam Abu Hanifah. Wa du'a indah, dan berdoa di kuburan Imam Abu Hanifah. Saya tanya, Imam Syafi'i ini ulama atau bukan? Kira-kira lebih tahu mana beliau dibanding kita? Lebih tahu beliau. Kalaulah doa di kuburan tak boleh, beliau tak akan lakukan. Tapi karena doa di kuburan boleh, beliau buat. Sepakat? Masa ya ulama mengajarkan yang salah ke kita? Enggak masuk akal. Ulama besar diikuti oleh mungkin miliaran orang, dia mengajarkan yang salah, dia membuat yang salah. Masuk akal Bapak Ibu? Lalu kita sebut dia imam ikutan? Tidak masuk akal. Yang masuk akal orang lain yang salah, bukan beliau yang salah. Sepakat kita? Wa du'a indah, Imam Syafi'i berdoa di kuburan Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Bakar ibni Abi Asim an qabri Talhah ibn Ubaidillah, ra'aitu jama'atan min ahli al-'ilm wal fadl idza hamma ahaduhum bi amrin qasada ila qabrih fasallama alayhi fada'a bi hadratih fayakadu ya'rifu al-ijabah. Kemudian beliau menjelaskan, berkata Abu Bakar bin Abi Asim tentang kuburan Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah. Apa kata Abu Bakar bin Abi Asim? Saya melihat jama'atan min ahli al-ilm wal fadl, sekelompok ahli ilmu dan orang-orang yang memiliki kemuliaan,
orang bertakwa, orang ahli zikir. Apa mereka lakukan? Ahli ilmu, ahli zikir. Kira-kira orang ini punya ilmu atau tidak? Punya ilmu. Idza hamma ahaduhum bihamrin, kalau mereka ingin melakukan atau punya hajat terhadap sesuatu, qasada ila qabri, pergi mereka ke kuburan sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah. Fasallama alaih, lalu ketika datang di kuburan, baca salam kepada sahabat Talhah. Assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya sahibah Rasulillah Talhah bin Ubaidillah, dan bentuk redaksi yang lain. Fada'a bihadratih, lalu berdoa di hadapan atau di dekat kubur sahabat Ubaidillah, Talhah bin Ubaidillah tadi. Fayakadu ya'riful ijabah, maka mereka ketika berdoa itu sebelum pergi, hampir-hampir mereka sudah tahu atau nyaris tahu doa mereka sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka punya keyakinan doa mereka sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i berdoa di kuburan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Imam Syafi'i meyakini Imam Abu Hanifah ini wali, orang saleh, maka doa di situ. Kenapa di kuburan orang saleh, di kuburan wali berdoa? Inda qabri salihin tanazzalur rahmah. Di dekat kuburan atau di kuburan orang saleh itu turun rahmat Allah yang sangat banyak. Makanya Imam Qurtubi menyebutkan di antara faedah ziarah kubur itu, selain mengingatkan kepada kematian, adalah berusaha mendapatkan rahmat Allah yang dapat di situ tapi tak dapat di tempat lain. Jangankan kubur orang saleh, bi dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Jangankan di kubur orang saleh, menyebut nama orang saleh Allah turunkan rahmat. Menyebut nama dia, bukan tempat dia berada. Bayangkan kalau tempat dia berada dan Allah kasih rizki orang yang sudah mati, berarti orang soleh dikasih rizki. Kira-kira rizki orang soleh dengan orang tak soleh sama atau tidak? Beda orang soleh dengan tak soleh. Jangankan di dalam alam barzakh, di dunia saja kita yakin orang soleh lebih baik dibanding kita rizkinya. Dah faham? Disebut orang soleh jatuh rahmat, apalagi tempat orang soleh berada. Ini menyebutkan bahawa menyebut orang soleh adalah turun rahmat. Ini ulama hadis Sufyan bin Uyainah. Kira-kira sebut nama dengan tempat orang itu berada, lebih patut mana dapat rahmat? Paham pertanyaan saya? Sekedar sebut nama turun rahmat. Tempat dia berada, orang yang kita sebut tadi, patut turun rahmat atau lebih cocok turun rahmat dibanding menyebut namanya, atau bagaimana? Lebih patut turun rahmat di tempat dia berada. Makanya kata para ulama, kenapa kita berdoa di kuburan orang saleh, atau apa gunanya berdoa atau mendatangi kubur orang saleh? Di antaranya berusaha mendapatkan rahmat Allah di tempat itu yang tak terdapat di tempat yang lain. Dah paham Bapak Ibu? Saya yakinkan sekali lagi, umat Islam, mau orang alim, mau orang bodoh, mau orang tahu atau tak tahu, ketika berdoa di kuburan, mereka berdoa kepada Allah, tidak kepada orang yang di kuburan. Kalau ada redaksi orang yang meminta kepada yang di kuburan, kemungkinan orang ini dia salah dalam berucap, karena tidak tahu atau karena tak menyadari apa yang dia ucap. Bukan karena dia tahu, dia memaksudkan meminta kepada yang dalam kuburan. Kalau seandainya ada orang tidak tahu atau orang tidak pandai, dia salah, tugas kita bukan menghukumi dia musyrik, dia bid'ah, dia kafir. Tugas kita adalah ajari dia supaya dia tahu, ajari dia supaya dia pandai, beritahu dia supaya dia tidak salah. Gimana Pak RT? Sepakat? Kalau orang tak tahu, sepakat kita kalau kita kasih tahu dia, atau kita hukumi orang tak tahu dengan hukuman yang dia keluar dari Islam? Gimana mau kita keluarkan dari Islam? Dia tak tahu bahawa dia salah. Dia tak tahu bahawa dia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Dia tidak tahu. Lalu
Kalau seandainya ada orang tak tahu, ada orang tak pandai, gara-gara orang salah, lalu kita hukumi semua orang berdoa di kuburan salah, apakah benar atau salah sikap seperti itu? Saya ulang, ini paling mudah contohnya. Orang datang Masjid Al-Muqaddis, taruh sendal depan pintu, lalu sendalnya hilang. Apakah benar kita sebut jamaah Masjid Al-Muqaddis pencuri sendal? Yang benar apa? Pencuri yang mencuri sendal tu. Paham maksud saya? Sama dengan orang berdoa di kuburan tadi. Kalau ada orang yang salah karena dia tidak tahu, karena dia tak belajar, karena dia awam, apakah kita hukumi setiap orang berdoa di kuburan sama seperti dia yang awam tadi? Seperti dia yang tak pandai tadi? Tidak. Kalau ada yang menghukumi seperti itu, berarti dia tidak amanah. Dia tidak jujur. Kenapa? Menghukumi yang salah untuk yang benar, atau hukum untuk yang salah diperlakukan untuk yang salah dan yang benar. Itu jujur atau tidak jujur seperti itu? Jujur atau tidak jujur? Yang patut dihukumi salah siapa? Orang salah saja. Jangan dihukumi orang benar dengan salah, atau orang salah dihukumi dengan benar. Sepakat? Yang patut dihukumi salah orang salah, yang dihukum benar orang, jangan sebaliknya. Atau jangan dilakukan hukum terhadap orang salah untuk semua orang benar dan salah, dan sebaliknya. Ini agak pakai ini sikit. Maka kalau agak berat-berat sikit, download dulu. Nah, insyaAllah ringan. Biar ini kita mikir aja bahwa ketika menghukumi orang itu, menghukum itu mesti sesuai dengan siapa, apa, bagaimana. Jangan menghukumi yang tak salah karena ada orang salah. Sepakat kita? Contoh mudah tadi seperti hilang sendal di sini. Kan tak mau orang Muqaddis bilangkan jamaah Masjid Al-Muqaddis pencuri sendal. Yang curi sendal tu jangan-jangan dia bukan jamaah sini. Dia cuma lewat, nampak dia, banyak sendal disusun depan pintu ni. Dia lewat di jalan kereta api menuju Jalan Sudirman. Karena nampak sendal Pak Haji Peri bagus, kok pas saja. Nomor pas. Tidak jamaah di sini, cuma sekedar ke sini ngambil sendal. Sepakat kita ya? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, para ulama banyak yang beramal seperti itu. Ulama, kenapa ulama beramal? Karena dia tahu Allah memberikan rahmat di tempat itu lebih dibanding tempat lain. Kenapa dia berikan rahmat lebih di tempat itu? Karena hambanya yang dicintai ada di situ. Kan tadi kita sudah sepakat kan bahwa setelah kehidupan mati, setelah hidup di dunia ini, urusan tidak selesai. Orang mati makan belatung, orang mati lalu habis oleh nyamuk, oleh cacing, oleh semua ulat-ulat, lalu selesai urusan. Sepakat kita kan? Mereka masih hidup, mereka dikasih rizki oleh Allah, rizkinya sama rahmat dengan kita, tapi rahmatnya lebih dibanding kita. Itulah sebabnya kita berdoa dekat mereka. Ya Allah, anak saya mau ujian, ya Allah mudahkan anak saya ujian, mudahkan dia lulus. Mintanya ke siapa? Pada Allah. Di mana tempatnya? Dekat kuburan orang sah. Kenapa di situ? Karena rahmat di situ. Sama macam kita, kalau misalnya ada informasi pembagian BLT bisa diambil di kantor camat, di kantor RT, di kantor lurah, di Masjid Al-Muqaddis. Rupanya di Muqaddis ini paling banyak dibagikan jatah. Tempat lain itu 10-10 cuma. Kira-kira Bapak Ibu ngejarnya Masjid Al-Muqaddis itu rumah PRT, PRW? Ke masjid rumah PRT? Cari yang banyak lah kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pendekatan yang mudah, sehingga jangan mudah menghukumi orang kalau datang ke kuburan, doa di kuburan, doa minta jodoh kah, doa minta lulus ujian kah, lancar urusan kah, laris dagangan kah, berhasil dalam usaha kah, atau biar dapat berbini lagi kah? Kamu nak tahu, takut berdoa di rumah kan? Atau tak kuat berdoa di masjid, kata dia, dengar nanti jemaah yang lain. Cari tempat yang datang rahmat. Ibu-ibu kalau doa itu diaminkan atau tidak, Bu? Diaminkan takut. Aku laki awak kau.
Nak diaminkan juga doa. Maka Allah berang gawak. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ini perlu dipahami pemahaman dasar begini. Karena kita kalau sudah paham pemahaman dasar begitu, tidak akan masalah bagi kita berdoa di kuburan itu. Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Lalu kita tinggal pilih lagi, ada tempat doa kita dikabulkan, satu rahmatnya sedikit, yang kedua doa kita dikabulkan, di situ rahmatnya banyak. Kira-kira husnuzan kita di mana yang lebih cepat dikabulkan? Rahmatnya yang banyak. Itu asalnya kenapa kuburan wali, kuburan para tuan syekh, kayak kita di sini misalnya di Syekh Burhanuddin Kuntu, Syekh Abdul Ghani di Muratakus itu apa namanya? Pulau Gadang. Apa nama Haji? Batu Basure. Kenapa kita ke situ? Atau kuburan siapa? Baru lagi. Kuburan siapa? Pekanbaru lagi yang didatangi, lalu kita doa di situ. Pekanbaru. Di samping Masjid Raya Senaplan. Para syarif, para raja Siak, syarif keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana lagi yang lain? Yang di kita agak kurang. Di Minang agak banyak. Di Jawa apalagi. Bahkan sengaja orang datang dari Sumatera, dia orang Jawa aslinya tapi trans ke Sumatera, sengaja ke Jawa pergi berdoa di kuburan orang saleh. Kenapa? Rahmat di tempat itu tak sama di kebun sawit tempat kita. Jadi paham poinnya? Okey. Saya lanjut. Tadi Imam Syafi'i di makam kubur Imam Abu Hanifah. Sudah itu para ahli ilmu di makam kubur sahabat Talhah bin Ubaidillah. Lanjut. Qala Ibnul Jazari, ad-du'a indahu mustajab. Ketika misalnya Imam Ibn Hibban, qala Ibn Hibban wa an qabri Syafi'i. Kata Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban ini ulama hadis. Kenapa orang berdoa di makam Imam Syafi'i? Kata Imam Ibnul Jazari, ad-du'a indahu mustajab. Kalau berdoa kita di kuburan Imam Syafi'i, doa tadi makbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang saleh yang sudah pasti salehnya sampai dia meninggal dia saleh, orang yang masih hidup dia saleh masih mungkin berubah menjadi orang tak saleh, doanya ada yang dikabul oleh Allah langsung ketika dia meminta. Orang hidup itu tidak satu dua, dia berdoa langsung doanya terkabul. Kan orang hidup masih mungkin dia saleh sampai dia mati mungkin tidak saleh kan? Artinya orang ini sampai dia mati masih mungkin berubah. Sepakat tidak? Sepakat kan? Imam Syafi'i ini hidupnya saleh, diakui saleh dia. Sampai meninggal dia saleh. Setelah meninggal otomatis pasti dia saleh. Sepakat? Orang yang hidup ketika dia hidup saleh, belum mati dia, masih ada kemungkinan dia saleh sampai akhir hayatnya, mungkin tidak. Paham maksud saya ini? Orang yang seperti itu doanya makbul. Apalagi orang yang sudah jelas saleh dia. Semua orang mengakui saleh dia. Makanya bukan mustahil, mustajab doa di tempat orang saleh dikuburkan. Yang bicara siapa? Ulama hadis. Siapa ulama hadisnya? Imam Ibn Hibban. Bukan orang kroco-kroco macam kita. Tapi siapa? Ulama hadis. Imam Ibn Hibban. Ada kitabnya Sunan Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban. Kemudian wa qala Ibrahim Al-Harbi, qabrun ma'ruf Tiryaq Al-Mujarrab. Kuburan Imam Syafi'i itu adalah kuburan yang terkenal. Terkenal apa? Terkenal oleh orang kalau berdoa ke situ, kuburan doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan tempat yang mujarrab sudah teruji. Teruji, karena teruji itulah makanya orang sering datang lalu berdoa di situ. Yang bicara ini siapa? Para ulama hadis. Bukan ulama macam kita, tapi ulama hadis. Bukan mubalik yang ketika Ramadan baru ceramah, tapi ulama yang memang ulama hadis.
Lanjut. Wa qala an-Nawawi wa an qabri Nasr al-Maqdisi qala an-Nawawi, di kuburan Imam Nasr al-Maqdisi kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ni siapa? Ulama hadis. Imam Nawawi ulama hadis, ulama fikih. Imam Nawawi ini ulama hadisnya, beliau mensyarah kitab Sahih Imam Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Sami'na syuyukh yaquluna ad-du'a 'inda qabrihi yaum as-sabt mustajab. Kata Imam Nawawi, berdoa di kuburan seorang Imam Nasr al-Maqdisi, bila berdoa di kuburan itu hari Sabtu, doa makbul di situ. Kata syuyukh, kata guru-guru Imam Nawawi, ulama hadis, gurunya ulama hadis juga atau bukan? Ulama hadis juga. Tidak mungkin muridnya ulama hadis, gurunya bukan ulama hadis. Dari mana dia dapat hadis? Berarti dia ulama hadis, gurunya ulama hadis. Gurunya ulama hadis, dia ulama hadis, mempercayai kalau berdoa di kuburan Imam Nasr al-Maqdisi di hari Sabtu, doanya makbul. Sama dengan kebiasaan Nabi, kalau hari Sabtu pergi ke Masjid Quba. Di Masjid Quba solat 2 rakaat. Sehingga kalau jemaah umrah senang sekali jika hari Sabtu ziarah ke Madinah, lalu ziarah ke Madinahnya ke Masjid Quba, di antaranya dapat amaliyah yang sama dengan Nabi, biasa salat di Masjid Quba 2 rakaat setiap hari Sabtu. Kalau dalam berangkat di rumahnya, dia bersuci, lalu dia berangkat ke masjid itu, di sana dia salat 2 rakaat, dia dapat pahala seakan sama dengan orang yang umrah. Jadi kalau orang tanya kenapa hari Sabtu Ustaz, kita enggak usah jawab. Kenapa? Nabi ke Masjid Quba hari Sabtu, kenapa tak hari Jumat saja? Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kapan doa dimakbulkan oleh Allah kita tak tahu pastinya. Cuma pengalaman ulama, kalau berdoa di hari Sabtu di situ makbul. Setiap berdoa hari Sabtu makbul. Ini namanya mujarrabat, pengalaman yang sudah terjadi, fakta yang sudah terjadi. Berdasarkan itu mereka berkesimpulan kalau doa setiap hari Sabtu Allah kabulkan berdoa di situ. Ini berdasarkan pengalaman saja. Apakah di hari lain mungkin dikabulkan? Mungkin dikabulkan. Tapi yang sudah dialami setiap Sabtu berdoa di kuburan Imam Nasr al-Maqdisi, kata guru Imam Nawawi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bicara siapa tadi? Ulama hadis. Sehingga kalau ada sekarang ahli hadis, ahli athar, atau menyebut ahli sunnah, Wahabi bahasa kitanya, kata mereka doa di situ syirik, kata mereka doa itu bid'ah. Kok ahli hadis yang benaran menyebutnya di situ doa makbul? Ahli hadis KW menyebutnya di situ syirik atau bid'ah? Yang benar ulama hadis atau ulama hadis KW? Ulama hadis lah. Ya kan? Jadi Bapak Ibu mesti hati-hati, mesti dibedakan antara padi, antara beras dengan atah, supaya jangan salah-salah. Jangan atah yang dimasak. Tahu Bapak atah itu? Apa maksudnya atah itu Pak Haji? Bareh jo atah itu? Padi nyasar ya? Ya semana padi, ya semana bareh dimasak. Dengan atah dimasak. Baik, saya lanjut. Wa qala Subki an Ibn Salah, kata Imam Subki berasal dari Imam Ibn Salah, ad-du'a inda qabrihi mustajab. Ya, kata Imam Subki tentang Imam Ibn Salah, kalau berdoa di kubur Ibn Salah doanya mustajab. Siapa Ibn Subki ini? Ulama hadis. Siapa Ibn Salah? Ulama hadis. Ulama hadis bilang kalau berdoa di makam ulama hadis namanya Ibn Salah, mustajab doa di situ. Jadi yang bicara ini ulama hadis, bukan ulama ahli hadis. Ulama hadis, ahli hadis beneran, makbul kata beliau. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, ala anna du'a mustajabun 'inda qabri sayyidah Nafisah. Kata Imam Zahabi ini murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini rujukan orang Wahabi. Jadi Wahabi itu kalau dirujuk kepada siapa ajaran mereka? Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal 1207. Lanjut ke atas, Ibnu Taimiyah meninggal 728. Kira-kira 1207. Gurunya 728. Berjumpanya di mana kira-kira? Apa kata Imam Az-Zahabi? Talakinya di mana? Mungkin mereka telaki dalam barzakh. Lalu murid-murid belakangan tahu hasil telaki mereka begini rupanya.
Paham maksud saya? Gurunya 728 meninggal, muridnya meninggal 1207. Jangan-jangan murid ini usianya panjang. Jangan-jangan usianya 500 tahun lebih sedikit. Mana tahu keturunan Fir'aun dia. Jadi jaraknya 1207 berguru dengan 728. 728 berguru dengan Imam Ahmad 241. 241 728 berapa jaraknya? Jadi tak bisa kita dengan mengikut orang ini. Kita ni berguru dengan orang masih hidup je kadang-kadang kita payah. Orang yang dekat jarak kita kadang-kadang kita payah. Ini orang berguru 500 tahun lebih bisa dia berguru. Memang agak beda sikit manhaj kita dengan mereka. Maka wajar kalau manhaj mereka agak jauh panggang dari api. Sebab gurunya jarak 500 tahun. Apa kata Imam Az-Zahabi ini? Anna du'a mustajabun 'inda qabri Sayyidah Nafisah. Berdoa di kubur Sayyidah Nafisah, salah satu keturunan Nabi di Mesir, dikuburkan di Mesir. Ini sering juga kita kunjungi di Mesir. Doa di situ makbul. Yang bicara siapa? Imam Zahabi. Siapa Imam Zahabi ini? Termasuk ulama hadis, murid Ibnu Taimiyah. Jadi mau kita ikuti Wahabi sekarang atau murid Ibnu Taimiyah tentang Ibnu Taimiyah? Kira-kira lah kalau dianggap perbandingan, kata Imam Zahabi murid Ibnu Taimiyah, yang lainnya pengikut sekarang Wahabi sekarang, menurut Ibnu Taimiyah misalnya, jika disebut dua orang ini pendapat siapa yang kita terima ini? Zahabi atau Wahabi sekarang? B-nya di belakang sama. Zahabi dengan Wahabi. Yang diikut siapa? Imam Zahabi, bukan Wahabi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalaulah betul kita mengikut ulama hadis, banyak ulama hadis yang sengaja berdoa di makam orang saleh, di makam ulama, di makam orang mereka husnuzan sebagai hamba Allah yang saleh, sebagai wali Allah. Saya kira cukup di sini penjelasan itu. Kita lanjut tanya jawab tentang tema ini. Sudah itu saya pindah ke tema yang kedua. Silakan kalau ada yang bertanya Pak Ibu. Yang dijelaskan tadi paham? Paham ya? Kalau ada pertanyaan silakan. Biar lepas unek-unek Bapak Ibu, biar nanti tak bingung kalau ditanya orang bisa menjawab. Kalau tak ada saya kasih jurus. Jika ada orang Wahabi bilang tak boleh berdoa di kuburan, katanya doa di sana syirik, doa sana bid'ah, tanya balik mereka apa dalilnya tak boleh. Tanya balik mereka apa dalilnya syirik, tanya balik kepada mereka apa dalilnya itu bid'ah. Paham Bapak Ibu? Kalau mereka bilang tak boleh, bilang tanya apa dalilnya tak boleh. Paham? Ini ulama hadis yang melakukan. Mungkin ulama hadis ini beramal tanpa dalil. Ulama hadis karena tahu hadis lah, karena ada dalil lah dia berbuat. Paham? Jadi tanya balik. Kalau ada orang Wahabi bilang tak boleh, tanya apa dalilnya tak boleh. Kalau dia bilang musyrik, musyriknya di mana? Jangan-jangan dia tak paham, jangan-jangan dia tak pernah berdoa. Cukup? Tak ada pertanyaan? Tak ada? Saya pindah yang kedua. Pindah yang kedua terkait, Bapak Ibu pernah tak menengok orang kalau di kuburan itu mencium-cium kuburan? Pernah? Mencium kuburan? Pernah tengok? Kenapa Bu? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kenapa orang-orang dia memeluk atau mencium kuburan? Kenapa? Kebanyakan terjadi. Ini sebagai ungkapan rasa cinta, rasa dekat dengan yang dikubur. Sama dengan kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita senang itu kadang
ada pakaian atau ada oleh-oleh dikasih orang. Bang, saya baru balik di Makkah. Ini baju koko, baju jalabiah tu abang. Jalabiah tu baju macam ni. Apa yang lakukan orang tadi? Apa dibuat dia? Ni ya Allah, alhamdulillah ada sakit. Ya kan? Kadang dipeluk ke badan dia. Betul? Alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Betul? Atau kadang anak-anak kita dikasih mainan, kalau nak main itu dipeluk dia, Bi, alhamdulillah sayang Abi dengan abang, kata dia. Betul? Itu lakukan orang ketika dia berjumpa dengan yang dia senangi. Betul? Itu adalah sebuah psikologis yang umum terjadi dengan masyarakat. Sepanjang hidup dia, orang cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begini, kitabnya ini, ilmunya begini, ibadahnya begini. Sehingga setiap saat asal disebut nama Imam Syafi'i, hebat Imam Syafi'i itu. Macam mana lah Imam Syafi'i itu ya? Tiba-tiba dia diajak ke kuburan Imam Syafi'i. Sampai di kuburan Syafi'i, apa yang dia lakukan? Ya Allah, rasa mau copot isi dada dia untuk mengungkapkan rasa suka dan rasa senang dia. Saya keluar sedikit dari topik ini, real, orang bicara langsung. Ada emak-emak, dia itu pernah mewakaf ke Yayasan Wakaf Umat. Lalu jumpa dengan saya, diperlihatkan tanah. 2 pekan setelah itu lebih kurang, saya ajak Ustaz Somad, tengok Ustaz, ini mak ini niat wakaf. Tanahnya gini. Saya tak tahu kalau mak itu sedang berada di rumah samping tanah itu. Saya cuma bawa Ustaz Somad itu tanpa kasih tahu keluarga itu. Karena saya pernah ditunjukkan bahwa ini tanah yang dikasih. Tanah mau diwakafkan. Lalu kami tengoklah tanah tadi. Setelah tengok, rupanya orang sebelah rumah dari mak tadi ngasih tahu, Ustaz, mak ada di dalam, mau jumpa dengan mak ni. Kalau ada boleh, kata saya. Rupanya beliau dalam kamar mandi. Sehingga karena kamar mandi kami tak langsung jumpa, kami tengok tanah. Setelah selesai tengok tanah, baru kami datang ke rumahnya. Dia dah selesai solat 2 rakaat. Mungkin waktu itu karena waktu duha, dia solat duha. Selesai, maka kami datang, Ustaz Somad duduk, saya berapa orang pengurus duduk, saya cerita, ngobrol. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol, sepekan 3 hari setelah itu, nelpon saya mak tu. Apa kata mak tu? Ustaz, saya waktu Ustaz Somad datang ke rumah, hati saya tu tak tahu mau cakap apa. Penuh rasanya haru saya. Dah lama saya pengen jumpa dengan dia, tapi baru sekarang saya jumpa. Itu pun saya tak minta, tiba-tiba dia datang di rumah saya. Sehingga tak tahu mau cakap apa. Tolong Ustaz sampaikan Ustaz Somad, saya akan pagari dulu tanah ini, akan saya buat dulu jalannya, akan saya bersihkan dulu, baru saya wakafkan. Dia mau bilang itu, kata dia ketika jumpa Ustaz Somad. Tapi karena dia sudah saking harunya, tak tahu nak cakap apa. Kita sering begitu. Betul? Kira-kira itulah yang terjadi ketika orang datang ke kuburan orang yang dia cinta. Dia tidak tahu nak berbuat apa. Sehingga dia buat yang paling mudah itu, peluk kuburannya, cium kuburannya. Paham? Apa yang dilakukan orang? Bukan karena meyakini berbagai hal lalu mencium kuburan, memeluk kuburan, tidak. Tapi ungkapan perasaan haru yang dia tak siap untuk membendungnya. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal begini. Tidak mesti kuburan, ada saja halnya. Tiba-tiba kita sedang berharap pertolongan, tiba-tiba orang menolong kita. Rasa-rasa mau nangis kita, karena tak bisa bercakap kita. Betul? Ini ungkapan perasaan. Kira-kira kalau ungkapan perasaan ini bisa tidak disebut orang yang mengungkapkan perasaannya dia dengan memeluk, mencium tadi, dia salah atau benar? Bisa tidak? Orang kalau sudah perasaannya itu payah untuk diarahkan perasaan itu. Sama dengan kita punya anak 3 orang. Anak 1, 2, 3 perangai beda-beda. Ketika anak 1 selesai hafalan Quran 30 juz, anak kedua suruh menghafal tak juga menghafal. Kira-kira Bapak Ibu lebih senang mana? Anak ke-1, anak kedua? Anak ke-1. Meskipun tak diungkap, meskipun tak diperlakukan nampak di depan anak tadi, Bapak Ibu saya yakin punya perlakuan beda dengan 2 anak tadi. Betul? Itu sudah ungkapan perasaan. Bayangkan, Imam Syafi'i sebentar disebut orang, bukunya dibaca, dipelajari. Bahkan setiap pelajaran dia baca buku Imam Syafi'i. Begitu sampai di kuburan Imam Syafi'i, dia peluk, dia cium kuburan Imam Syafi'i. Layak tak orang seperti itu dibilang syirik? Patut tak orang seperti itu dibilang dia bid'ah? Ungkapan perasaan. Paham maksud saya? Sehingga kata para ulama,
ketika kita datang ke kuburan dibedakan dua. Satu, jika bermaksud ngambil berkah. Yang kedua, jika dia bermaksud dari sisi adab. Kalau sisi adab, memang kalau jumpa ulama itu tidak patut kita, Ustaz, lama aku ingin jumpa dengan Ustaz, lalu peluk-peluk dia, peluk-peluk, tekan badannya keras-keras. Kan kalau sayang begitu kan? Itu memang kalau jumpa ulama itu tak beradab kita. Jumpa ulama itu kalau kita sayang dengan dia, cinta dengan dia, cium tangan, itu ihtiram dekat dengan dia. Tapi kalau misalnya dia Ustaz, dah lama saya nunggu Ustaz, baru sekarang jumpa Ustaz, merasa itu Ustaz dia awak. Kan kalau ulama bisa itu kan, haru kan, pengen jumpa kan, tapi bukan begitu caranya. Begitu juga ketika datang ke kuburan ulama orang soleh tadi, juga tidak patut untuk seperti itu. Dari sisi adab, dari sisi adab. Tapi dari sisi perasaan dia itu tak bisa dibantahkan, tak bisa untuk ditolak itu. Itu bawaan yang setiap orang dia tak menyadari dengan kesadaran penuh bahwa dia melakukan itu. Itu spontan, betul? Spontan itu, nggak bisa diatur itu. Mau dibuat SOP bagaimanapun nggak bisa diatur itu tuh. Sudah perasaan. Maka kata para ulama, kalau seandainya dia sekedar dari sisi adab tidak boleh, tapi dari sisi dia mengambil berkah tidak ada masalah. Kenapa? Berkah itu macam dia gelas nih, dia cuma sebagai di kuburan tadi tempat menampung berkah saja. Berkah itu Allah berikan di mana-mana. Lalu ketika tempat penampung berkah itu kita datangi, kita peluk, kita cium, tidak ada masalah. Karena kita meyakini keberkahan datang dari Allah, rahmat turun dari Allah, doa dikabulkan oleh Allah. Umat Islam keyakinannya final tentang tauhid af'al, tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Tak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita kecuali Allah. Kalau kita minum, tak ada yang bisa mendatangkan rasa lepas dahaga kecuali Allah. Kalau kita makan, tak ada yang menghilangkan rasa lapar lalu timbul rasa kenyang kecuali Allah. Bukan nasi yang mengenyangkan, bukan air yang menghilangkan dahaga. Sama dengan kita ketika berobat, bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah yang memberikan sembuh. Ketika kita berobat ke dokter, ketika kita konsumsi obat yang datang dari dokter. Sepakat kita Bapak Ibu? Maka ketika kita di kuburan, mau namanya tabarruk, mau namanya tawassul, mau namanya istighatsah, semuanya minta kepada Allah. Azan isya dah 2 menit lagi. Jam ini yang lambat atau jam orang tu cepat? Orang tu cepat. Kalau berbuka Bapak Ibu nanti hati-hati, 2 menit jaraknya. Tolong segera koreksi Pak Ji. Konda sini koreksi itu koreksi. Takutnya ni jemaah sekitar sini. Saya takut ketika puasa nanti berbuka jemaah bingung. Ikut Al-Muqaddis atau masjid yang situ. Yang paling aman ketika berbuka, ambil yang paling lambat azannya. Kalau sahur yang paling cepat azan ambil. Biar jangan salah kita. Takut-takutnya ambil yang paling belakang sahur, rupanya yang paling belakang azan ketika sahur, rupanya dah masuk waktu ketika azan pertama tadi. Kita melakukan membatalkan puasa di waktu sudah puasa. Begitu juga ketika qomat. Cuma kalau orang awak ini, kalau bisa sahur yang terakhir, berbuka yang paling depan. Sehingga setiap azan itu selesai azan maghrib aja. Baru zuhur azan, ini azan maghrib atau azan zuhur? Jadi nanti saya ingatkan hati-hati, karena ini 2 menit jaraknya, bukan lagi sekitar 10 detik, tapi 2 menit. Ini bahaya untuk puasa nanti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama hadis, karena kata para ulama fuqaha, seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli mengatakan fa in qasadahu fala karaha. Kalau seandainya dia bermaksud untuk bertabarruk, tidak apa-apa. Wa kata in ghalabahul hal. Begitu juga kalau dia ketika datang itu karena perasaan dia tak tertahankan oleh dia, enggak apa-apa, enggak berdosa.
Dia datang itu mencium memeluk kuburan karena tak tahan perasaan dia, tak apa-apa. Kalau dia bermaksud sekedar mengambil berkah juga tak apa-apa. Jadi boleh. Siapa yang bilang? Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli ini keduanya ulama fiqih dan ulama hadis. Imam Ramli ini ketika mengarang kitab Nihayatul Muhtaj, kitabnya 400 ulama sudah menguji tentang isi kitab dia. Lulus 400 ulama. Kira-kira Wahabi sekarang ini ketika ceramah berapa ulama sudah menguji dia? Paham maksudnya? 400 ulama yang menguji dia. Ketika dia mengatakan boleh seperti itu. Wa ajazahu ba'dul Hanabilah, dan diperbolehkan juga mencium kuburan tadi, meluk kuburan tadi oleh sebagian ulama mazhab Hambali. Wa ba'du fuqaha al-hadis, begitu juga para fuqaha al-hadis seperti Imam Zahabi, Imam Al-Alai, Imam Al-Iraqi. Begitu juga kata Imam Ahmad, begitu juga Imam Ahmad kata Imam Zahabi, annahu su'ila an taqbili mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqbili qabrih. Imam Ahmad ditanya, Imam, gimana hukumnya mencium mimbar Nabi khutbah di Madinah dan mencium kubur Nabi? Falam yara bihi ba'san. Imam Ahmad menyebutnya tak ada masalah. Siapa Imam Ahmad? Imam Ahmad tadi ikutan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ikutan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi sekarang ikutannya ke atas begitulah. Jadi imam mereka mengatakan boleh. Kok bisa makmumnya mengatakan tak boleh? Paham? Jadi jangan-jangan mereka tak paham dengan kata imam mereka. Saya kira ini saja diantaranya, bahwa mencium kuburan, menyentuh kuburan tak ada masalah. Secara akidah tak ada masalah. Secara fikih tak ada masalah. Yang sudah menyatakan boleh dan mengizinkan para ulama hadis, para ulama fikih. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung di pekan-pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk makin lama makin bagus amal kita, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.